Refleksi diri, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau Raden Maswardi Suryaningrat adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan Taman Siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi kaum pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kedua kodrat ini berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan peserta didik. Pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Asas trikon, kontinuitas, artinya kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pendidik harus memperkenalkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Kita perlu belajar dari sejarah untuk kemajuan pendidikan Indonesia di masa yang akan datang dan tumbuh kembangnya peserta didik. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik, sehingga melahirkan peserta didik yang pemikirannya penuh dengan kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan di masa mereka yang akan datang. Nah, itulah pengertian dari konvergensi. Konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Setiap peserta didik memiliki potensi yang mereka bawa sejak lahir. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus mampu mengidentifikasi dan membaca keunikan dan potensi tersebut, sehingga murid dapat merasakan konsep merdeka belajar. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat menginspirasi dan menambah wawasan, pengetahuan, dan semangat saya untuk segera melakukan perubahan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Kegiatan yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan terwujud dengan menerapkan merdeka belajar. Beberapa hal yang sudah saya lakukan terkait apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah memperkenalkan budaya lokal sebagai identitas diri sehingga munculnya rasa nasionalisme dari si peserta didik. Dengan memperkenalkan beberapa tarian, misalnya tarian tradisional dan tarian kreasi yang berakar pada budaya setempat. Ajaran dan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara sangatlah bagus dan perlu dipelajari lebih mendalam. Nah, saya sendiri sebagai pendidik merasakan masih banyak yang belum saya terapkan di lingkungan belajar saya. Dan yang beberapa yang sudah saya lakukan diantaranya seperti membudayakan gotong royong, menyelenggarakan seperti kegiatan religius, yasinan setiap hari. Hal selanjutnya adalah mencari atau mengembangkan bakat dan minat dari si anak. Karena yang namanya di sekolah itu tidak ada yang namanya siswa itu tidak pintar atau bodoh. Semua siswa itu memiliki kecerdasannya masing-masing. Tinggal kita sebagai guru yang akan mengarahkan kemana potensi dan bakat dia yang akan
kita arahkan ke depannya supaya dia menjadi orang yang lebih berguna dan bermanfaat di bidangnya masing-masing. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Kebudayaan itu dinamis, tidak ada kebudayaan yang sama. Pertukaran kebudayaan harusnya menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Cipta karsa dan karya budi harus dikembangkan secara seimbang, jadi harus imbang. Seyogyanya, pendidikan itu harus memenuhi tumbuh kembang anak atau berpihak kepada si anak atau peserta didik.